Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novianti dari kelas 5 BPAI. Di sini saya akan menerangkan materi berjudul kurangnya motivasi belajar siswa. Baik, motivasi belajar adalah kekuatan pendorong yang membuat seseorang ingin belajar dan mencapai tujuannya. Ketika motivasi belajar siswa tinggi, mereka akan lebih aktif, antusias, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti yang ada di samping ini, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan atau semangat yang muncul dari dalam diri seseorang untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan ada yang kedua, mengapa motivasi belajar itu penting? Motivasi belajar memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pendidikan. Tanpa adanya motivasi, sulit bagi seseorang untuk mencapai potensi maksimalnya. Beberapa alasan mengapa motivasi belajar itu penting. Yang pertama, meningkatkan minat belajar. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Dan yang ketiga, meningkatkan karakter. Terakhir, meningkatkan fokus. Lanjut, kurangnya motivasi belajar siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri siswa maupun dalam lingkungan sekitar. Memahami penyebabnya adalah langkah penting untuk mencari solusi yang tepat. Dan di sini juga ada penjelasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Dan seperti mengapa siswa kadang enggan belajar, seperti yang kita ketahui, suasana belajar kurang mendukung, landasan belajar yang kurang kuat, lingkungan belajar yang kurang kondusif, perancangan pengajaran dan penyampaian materi pelajaran yang membosankan. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, siswa juga bisa enggan belajar karena yang pertama, pelajaran yang kurang relevan. Yang kedua, jarangnya mendapat apresiasi. Yang ketiga, rendahnya rasa percaya diri. Yang keempat, banyak batasan. Yang terakhir, kesulitan memahami pelajaran. Baik, kurangnya motivasi belajar tidak hanya berdampak pada prestasi akademis siswa, tetapi juga pada aspek sosial dan emosional mereka. Oleh karena itu, masalah ini perlu segera ditangani agar tidak berdampak lebih buruk. Dan di sini ada beberapa dampak yang mempengaruhi motivasi belajar anak, yaitu yang pertama, dampak akademik. Dampak akademik ini adalah segala pengaruh atau akibat yang timbul dari suatu peristiwa, tindakan, atau kondisi, baik positif maupun negatif, terhadap dunia pendidikan. Ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari prestasi belajar siswa, kualitas pendidikan, hingga perkembangan institusi pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, dampak psikologis adalah pengaruh suatu peristiwa, pengalaman, atau kondisi terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Dampak ini bisa bersifat sementara atau jangka panjang, dan intensitasinya bisa bervariasi tergantung pada individu dan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, dampak sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari suatu peristiwa, kebijakan, program, atau tindakan. Perubahan ini bisa bersifat positif maupun negatif. Yang keempat, dampak jangka panjang adalah efek atau konsekuensi dari suatu tindakan, peristiwa, atau kebijakan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa bertahun-tahun atau bahkan lintas generasi. Di sini ada banyak strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Strategi-strategi ini dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran yang diajarkan. Strategi meningkatkan motivasi belajar kondusif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif seperti gunakan media pembelajaran yang variatif. Yang kedua, personalisasi pembelajaran seperti kenali minat gaya belajar siswa. Yang ketiga, bangun hubungan positif guru dan siswa seperti tunjukkan kepedulian kepada siswa. Yang keempat, berikan pengakuan dan penghargaan seperti berikan pujian dan hadiah sebagai salah satu peningkatan motivasi belajar. Kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan, yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa merupakan masalah kompleks yang perlu ditangani secara serius. Yang kedua, dengan memahami faktor-faktor penyebabnya dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang sudah saya paparkan. Satu kata terakhir, belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikanlah pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Terima kasih.